Pengertian media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang memiliki arti secara bahasa, tengah, perantara, atau pengantar. Sadiman dan kawan-kawan 1996 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, menurut AECT atau Association for Educational Communication Technology mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan. Tujuan media pembelajaran. Secara umum, tujuan media pembelajaran adalah membantu seorang pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswa agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, seperti memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau kebun binatang. Jadi pendekatan dalam kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama adalah tematik integratif, yang kedua saintifik, ketiga bermain kreatif, dan keempat kecerdasan jamak. Jadi untuk saat ini pembelajaran tematik terpadu itu telah dilaksanakan oleh guru dengan menggabungkan kompetensi dasar dari mata pelajaran dan guru menggunakan buku guru sebagai acuan dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu didukung dengan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Jadi penilaian yang dilakukan pada pembelajaran tematik terpadu ini dilakukan secara autentik. Penilaian autentik untuk mengungkapkan apa yang siswa pahami cukup baik untuk diterapkan dan potensi bahwa dengan memengaruhi pembelajaran guru, maka pembelajaran siswa juga akan berpengaruh. Dalam hal ini yang digunakan guru yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan. Selain perbaikan dalam format kelas, perkembangan penting lainnya dalam pengajaran ilmiah adalah realisasi berbagai alat penilaian standar untuk mengukur berbagai hasil siswa. Penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan atau proyek dengan lembar kerja. Guru menggunakan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran tematik terpadu. Kemudian ada penjelasan tentang pendekatan saintifik ini menurut Subagio dan Safrudianur pada tahun 2014. Beliau menjelaskan bahwa langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Aktivitas belajar. Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern.
Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas didominasi oleh guru. Sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut bergantung dengan apa yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar merupakan evaluasi belajar yang diperoleh atau dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Bentuk konkret dari hasil belajar adalah dalam bentuk skor akhir evaluasi yang dimasukkan dalam nilai rapor. Selanjutnya yaitu menurut Winkel bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan